Maya pulang lebih cepat sore itu. Sepatu dilepas tanpa suara. Dari koridor, ia melihat pintu kamar tamu tertutup rapat. Gagangnya terkunci. Ada jeda sunyi yang janggal. Lalu suara tawa tertahan dari dalam. Maya berhenti melangkah. Ia menunggu, memastikan apa yang didengarnya bukan kesalahan. Ia mengetuk sekali. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih pelan. Dari balik pintu, suara Arman terdengar tergesa. Disusul suara perempuan lain yang segera merendah. Maya menarik napas. Buka, katanya pendek. Langkah kaki mendekat ke pintu. Lalu berhenti. Bu Ratna muncul dari arah dapur. Tanpa menatap Maya, ia berkata datar. Masuk kamar saja. Maya menoleh. Itu kamar tamu. Bu Ratna menggeleng kecil. Tidak usah diperpanjang. Rumah ini tidak butuh keributan. Tangannya menutup lengan Maya, mendorong pelan ke arah kamar utama. Pintu kamar utama ditutup dari luar. Maya berdiri beberapa detik, lalu membukanya lagi. Di koridor, Bu Ratna sudah berdiri di depan kamar tamu, seolah berjaga. Diam, katanya singkat, tanpa emosi. Dari dalam, suara kunci diputar. Maya melihat gagang pintu bergerak, lalu berhenti. Maya kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang. Ponsel diletakkan layar menghadap bawah. Suara dari kamar tamu kembali samar. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang memanggil namanya. Ia berdiri, merapikan tas kerja, dan menutup lemari dengan hati-hati. Saat itu Maya paham, ini bukan kejadian yang bisa dibicarakan setelah makan malam. Ini sudah menjadi aturan yang disiapkan tanpa persetujuannya. Dari balik pintu yang terkunci, ia tahu satu hal. Malam ini, posisinya di rumah itu baru saja berubah. Ruang makan sudah rapi ketika Maya masuk. Piring tersusun. Nasi masih hangat. Bu Ratna duduk di ujung meja, punggung tegak. Arman ada di sampingnya, menunduk, memainkan sendok tanpa suara. Tidak ada yang menyinggung kamar tamu. Seolah kejadian sore tadi tidak pernah ada. Bu Ratna memulai tanpa basa-basi. Mulai sekarang, urusan tadi cukup kita bertiga yang tahu. Ia menatap Maya singkat, lalu kembali ke piringnya. Tidak perlu cerita ke siapapun. Tetangga, saudara, apalagi orang luar. Maya menarik kursi dan duduk. Itu bukan urusan kecil, katanya pelan. Arman tidak mengangkat kepala. Sendok Bu Ratna berhenti. Justru karena tidak kecil, harus dijaga, jawabnya. Rumah ini rumah saya. Nama baik keluarga juga tanggung jawab saya. Arman tetap diam. Ketika Maya menoleh, suaminya hanya berkata, Ibu benar, jangan diperbesar. Suaranya datar. Tanpa menatap, Maya meletakkan sendok. Aku yang tinggal di sini, katanya. Bu Ratna mengangguk tipis. Tinggal, iya, tapi kepemilikan tetap jelas. Kalimat itu diucapkan pelan, seolah mengingatkan sesuatu yang seharusnya sudah dipahami sejak awal. Arman menggeser kursinya, tidak ikut bicara. Tidak ada perdebatan panjang. Aturan itu disampaikan seperti pengumuman. Diam bukan pilihan, melainkan kewajiban. Maya mengangguk sekali, lalu kembali ke piringnya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya keheningan yang disepakati sepihak. Saat makan berakhir, Maya berdiri lebih dulu. Ia mengangkat piringnya ke wastafel. Di belakangnya, Bu Ratna berkata, kita semua dewasa. Tahu mana yang perlu disimpan. Maya tidak menjawab. Ia menyalakan keran, membiarkan air mengalir lebih lama dari perlu, sebelum menutupnya dan berjalan keluar tanpa menoleh. Pagi datang tanpa perubahan. Saat Maya keluar kamar, meja makan sudah terisi. Arman duduk seperti biasa. Di seberangnya, perempuan itu ada, mengenakan pakaian rumah yang bukan miliknya. Bu Ratna menuang teh, bersikap seolah pagi ini hanyalah lanjutan hari kemarin. Maya berhenti sejenak, lalu melangkah masuk. Ambilkan minum untuk tamu, kata Bu Ratna tanpa menoleh. Maya mengangguk. Ia mengambil gelas, menuang air, dan meletakkannya di depan perempuan itu. Tidak ada ucapan terima kasih. Arman hanya melirik sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Maya menarik kursi, duduk, dan menyentuh nasi tanpa selera. Suasana sarapan berlangsung singkat. Bu Ratna berbicara tentang urusan rumah. Arman mengiyakan seperlunya. Perempuan itu lebih banyak diam. Maya berdiri lebih dulu. Aku berangkat agak siang, katanya singkat.
Tidak ada yang menanggapi. Ia berjalan ke arah kamar tamu, berhenti di depan pintu yang kemarin terkunci. Maya membuka lemari kecil di kamar tamu. Di dalamnya, masih ada tas, buku catatan, dan beberapa pakaian yang ia simpan untuk tamu keluarga. Ia mengeluarkannya satu persatu. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Ketika Arman lewat di koridor, ia bertanya singkat, "Ngapain?" Maya menjawab pendek, "Pindah." Ia membawa barang-barang itu ke kamar utama. Meletakkannya di sudut. Rapi. Tidak ada pengumuman. Tidak ada permintaan izin. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, memperhatikan. "Kenapa dipindah?" tanyanya. Maya menutup tas terakhir. Biar tidak dipakai lagi. Di kamar utama, Maya duduk sebentar, memastikan semua miliknya ada di ruang yang sama. Ia tahu ini bukan penyelesaian, tapi sebuah tanda. Ia mulai menarik garis tanpa suara. Dari luar kamar, terdengar kursi ditarik. Maya menutup pintu, perlahan, dan kali ini ia menguncinya dari dalam. Siang itu, pintu depan terbuka lebih lama dari biasanya. Suara sapaan terdengar dari ruang tamu. Bu Ratna menerima beberapa tetangga. Maya memilih duduk di ruang tengah. Jaraknya cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk tidak terlihat. Ia melipat cucian, satu persatu, tanpa tergesa. "Arman sekarang sering pulang malam," kata Bu Ratna dengan nada bangga. "Kerjaannya memang lagi banyak." Terdengar tawa kecil sebagai jawaban. Maya berhenti melipat sejenak. Dari sudut matanya, ia melihat Arman duduk di kursi tamu, punggung lurus, wajah tenang. Salah satu tetangga bertanya tentang Maya. Bu Ratna menjawab cepat. Istrinya pengertian. Tidak pernah banyak tuntutan. Nama Maya disebut dengan ringan, seolah sebuah sifat, bukan orang. Arman mengangguk kecil. Ia tidak membantah, tidak menambahkan apapun. Maya melanjutkan melipat. Tangannya tetap bergerak. Di ruang tamu, Bu Ratna melanjutkan cerita tentang keluarga yang rukun dan tidak suka membuka urusan rumah keluar. "Masalah kecil disimpan saja," katanya. Arman tersenyum tipis. Tidak ada yang menoleh ke arah ruang tengah. Salah satu tetangga berkata, "Jarang ada istri setenang itu." Bu Ratna tertawa pelan. "Makanya rumah ini adem." Maya merapikan tumpukan terakhir, lalu berdiri. Ia masuk ke kamar utama dan menutup pintu. Dari balik dinding, suara tamu masih terdengar, semakin jauh. Di kamar, Maya duduk tanpa menyalakan lampu. Ia tidak marah, tidak juga ingin keluar membetulkan cerita. Saat itu ia mengerti, ketenangannya sedang dipakai untuk menjaga nama orang lain. Maya menyadari ia dijadikan tameng. Sore itu, Bu Ratna memanggil Maya ke ruang tengah. Tidak ada nada marah, hanya suara yang dibuat rendah dan rapi. "Saya mau bicara baik-baik," katanya. Arman duduk di kursi seberang, tangan bertaut, menunggu. Maya berdiri, tidak diminta duduk. "Kalau urusan kemarin sampai keluar rumah," lanjut Bu Ratna, "lebih baik kamu cari tempat lain." Kalimatnya berhenti sebentar, memberi ruang agar maknanya masuk. Rumah ini tidak pernah memaksa siapapun tinggal. Maya menatap lantai. "Jadi itu ancaman?" tanyanya pelan. Bu Ratna tersenyum tipis. "Pengingat." Arman akhirnya angkat suara. "Kamu terlalu sensitif," katanya. Singkat. "Masalahnya tidak sebesar yang kamu buat." Ia tidak melihat ke arah ibunya, juga tidak ke arah Maya. Seolah kalimat itu sudah cukup mewakili posisinya. Maya mengangguk sekali, tanpa membalas. Pembicaraan selesai tanpa keputusan tertulis. Bu Ratna berdiri lebih dulu. Arman mengikuti. Maya tertinggal di ruang tengah. Ia tidak mengejar penjelasan. Malamnya, setelah rumah tenang, ia membuka ponsel dan masuk ke aplikasi bank. Tangannya bergerak pasti. Maya membuat rekening baru. Bukan untuk menimbun, hanya untuk memisahkan. Uang belanja rumah yang selama ini satu jalur, dipindahkan perlahan. Ia mencatat pengeluaran pokok di buku kecil, rapi, tanpa emosi. Ketika Arman bertanya, "Ngapain repot?" Maya menjawab singkat, "Biar jelas." Ia menutup buku itu dan menyimpannya di laci paling bawah. Bertahan tanpa pegangan adalah bunuh diri perlahan. Dari dapur, suara televisi terdengar samar. Maya mematikan lampu kamar dan berbaring, menyadari bahwa sejak sore tadi, batas di rumah ini makin sempit. Pagi itu, Maya mendapati kamarnya berubah.
Lemari kecil yang biasa ia gunakan tidak lagi di sudut. Bekasnya bersih, seolah tidak pernah ada. Dari lorong, terdengar suara geser barang. Ia mengikuti suara itu sampai ke belakang rumah. Di dekat gudang, orang rumah sedang menurunkan lemari itu. "Taruh sini saja," kata Bu Ratna dari pintu dapur. Maya berdiri beberapa langkah dari mereka. "Kenapa dipindah?" tanyanya. Bu Ratna tidak mendekat. "Biar rapi. Kamar kamu sudah terlalu penuh." Maya mengangguk. Tidak ada bantahan. Orang rumah kembali bekerja. Lemari kecil itu didorong masuk ke gudang. Diapit kardus dan peralatan lama. Arman lewat sebentar, melihat sekilas, lalu pergi tanpa bertanya. Tidak ada yang menunggu persetujuannya. Siang harinya, Maya kembali ke kamar. Ia membuka laci satu persatu. Surat-surat penting, buku tabungan lama, fotokopi identitas. Ia kumpulkan dalam satu map. Tangannya bergerak tenang. Tidak ada yang disobek. Tidak ada yang dibuang. Hanya dipindahkan ke tas kerja yang jarang ia pakai. Bu Ratna berdiri di depan kamar. "Cari apa?" tanyanya. Maya tidak menoleh. "Berkas," jawabnya singkat. Bu Ratna mengangguk kecil. "Jangan berantakan." Maya menutup tas dan menyelipkannya ke dalam lemari pakaian. Sore menjelang, kamar itu terasa lebih kosong. Bukan karena barang hilang, tapi karena posisinya berubah. Maya duduk di tepi ranjang, melihat dinding yang sama, jendela yang sama. Tidak ada yang salah secara fisik, tapi rumah ini sudah tidak memberinya tempat. Malamnya, ia mengunci tas berisi dokumen itu. Disimpan di sudut yang mudah dijangkau. Dari luar kamar, suara Bu Ratna memanggil Arman terdengar samar. Maya tidak keluar. Ia tahu, sejak lemari itu dipindahkan, statusnya di rumah ini juga ikut bergeser. Malam itu, Maya menunggu sampai rumah benar-benar tenang. Televisi dimatikan. Bu Ratna sudah masuk kamar. Maya mengetuk pintu kamar kerja Arman sekali, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Arman duduk di kursi, menatap layar ponsel. Ia mengangkat kepala sekilas. "Aku mau bicara," kata Maya. Suaranya datar. Arman meletakkan ponsel di meja. "Sekarang?" tanyanya. Maya mengangguk dan menutup pintu. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada tuduhan. "Aku tidak minta penjelasan panjang," kata Maya. "Aku cuma mau tahu satu hal." Arman menyandarkan punggung. "Apa?" Maya menatapnya lurus. "Kamu mau menghentikan semuanya atau tidak?" Pertanyaannya singkat, tanpa tambahan. Arman terdiam beberapa detik. Ia menghela napas pelan. "Kamu jangan bikin suasana makin rusak," katanya akhirnya. "Sekarang sudah ribet. Jangan ditambah." Maya tidak memotong. Ia menunggu, tapi tidak ada kelanjutan. Kalimat itu berhenti di sana. "Jadi itu jawabannya?" tanya Maya. Arman mengangkat bahu. "Aku capek. Semua orang juga capek." Ia berdiri, merapikan kertas di meja, seolah pembicaraan sudah selesai. Maya tetap duduk. Tangannya bertaut di pangkuan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada janji. Hanya ajakan untuk menahan diri demi ketenangan yang timpang. Maya berdiri. "Aku mengerti," katanya pelan. Arman tidak menoleh. Ia membuka pintu dan keluar lebih dulu. Di kamar, Maya duduk di tepi ranjang. Ia tidak menangis. Tidak juga merasa marah. Saat itu ia paham. Tidak memilih juga sebuah keputusan. Dari balik pintu, langkah Arman menjauh. Maya mematikan lampu kamar, menyadari bahwa sejak malam itu, ia berhenti menunggu sikap suaminya. Malam berikutnya, meja makan kembali terisi. Masakan tersaji lengkap, seperti biasa. Bu Ratna duduk lebih dulu. Arman menyusul. Maya datang terakhir dan langsung duduk tanpa menyapa. Tidak ada pembahasan tentang hari itu. Tidak ada yang menyinggung pembicaraan malam sebelumnya. Bu Ratna mulai bercerita tentang hal sepele. Arman menanggapi dengan tawa pendek. Candaan kecil muncul, terdengar dipaksakan. Kursi di seberang Maya kosong, tapi keberadaannya terasa. Maya mengunyah pelan, menatap piringnya. Setiap bunyi sendok terdengar lebih keras dari seharusnya. "Masakannya enak," kata Arman tiba-tiba. Bu Ratna mengangguk setuju. Maya tidak menjawab. Ia berdiri setelah suapan terakhir, mengangkat piring, dan membawanya ke dapur. Di belakangnya, percakapan berlanjut seolah tidak ada yang berubah.
Keesokan pagi, dapur sunyi. Tidak ada suara kompor. Tidak ada aroma masakan. Bu Ratna membuka kulkas dan menemukan isinya masih utuh. Sarapan belum? Tanyanya dari ruang tengah. Maya keluar kamar, membawa tas kerja. Makan di luar, jawabnya singkat. Arman muncul di pintu dapur. Kenapa? Tanyanya. Maya mengenakan sepatu. Tidak apa-apa, katanya. Tidak ada penjelasan tambahan. Ia membuka pintu dan keluar, meninggalkan dapur dalam keadaan rapi tapi kosong. Hari itu, Maya pulang lebih malam. Dapur tetap bersih, tidak disentuh. Tidak ada teguran langsung. Hanya tatapan yang lebih lama dari biasanya. Maya melewati ruang makan tanpa berhenti. Menarik diri adalah bentuk perlawanan terakhir yang aman. Di kamar, ia menutup pintu dan membiarkan keheningan bekerja untuknya. Pagi itu, Bu Ratna menunggu Maya di ruang tengah. Kursinya sudah ditarik ke depan, seolah pertemuan ini direncanakan. Arman duduk di sampingnya. Maya berhenti melangkah, lalu mendekat tanpa diminta. Udara di ruangan terasa kaku, seperti ada keputusan yang sudah diambil sebelum ia datang. Kamu bikin suasana rumah tidak enak, kata Bu Ratna langsung. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Sejak kamu berubah, semua jadi serba canggung. Maya menatapnya. Berubah bagaimana? Tanyanya pelan. Bu Ratna menghela napas. Tidak masak, jarang bicara, wajah selalu dingin. Arman ikut bicara. Ibu tidak salah, katanya. Rumah ini jadi berat. Ia menyilangkan tangan, menghindari tatapan Maya. Kamu seharusnya sadar posisi. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, seperti kesimpulan yang sudah lama disimpan. Bu Ratna mendekatkan kursinya sedikit. Minta maaf saja, katanya. Akui kamu berlebihan. Nanti semuanya kembali normal. Kata normal diucapkan perlahan, seolah menawarkan jalan keluar yang masuk akal. Maya mendengar tanpa menyela. Tangannya bertaut di depan tubuhnya. Aku tidak merasa salah, jawab Maya akhirnya. Suaranya datar, tidak menantang, tidak juga defensif. Bu Ratna menggeleng kecil. Kalau begitu, kamu yang memilih suasana seperti ini. Arman mengangguk, seolah pernyataan itu cukup adil. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman baru. Hanya permintaan untuk meniadakan diri sendiri demi ketenangan bersama. Maya berdiri. Aku ke kamar, katanya. Tidak menunggu izin. Ia berjalan melewati mereka. Langkahnya stabil. Di kamar, Maya menutup pintu dan duduk di tepi ranjang. Ia tidak menyesali jawabannya. Normal versi mereka adalah lenyapnya dirinya. Dari luar, suara televisi kembali menyala, menandai bahwa pembicaraan itu dianggap selesai tanpa dirinya. Malam itu, Maya pulang lebih larut dari biasanya. Lampu ruang tengah menyala terang, tapi rumah terasa asing. Ia berjalan langsung ke kamarnya dan berhenti. Kunci tidak mau berputar. Ia mencoba sekali lagi, lebih pelan. Tetap tidak bisa. Gagang pintu terasa kaku, berbeda dari biasanya. Bu Ratna muncul dari arah dapur. Oh, itu sudah diganti, katanya ringan. Maya menoleh. Diganti? Bu Ratna mengangguk. Biar lebih tertib. Kamar itu sering dikunci sendiri. Tidak bagus untuk rumah. Suaranya datar, seolah sedang menjelaskan perubahan furnitur. Maya menunggu Arman keluar dari ruang belakang. Kamu tahu? Tanyanya singkat. Arman berdiri beberapa langkah jauhnya. Ibu cuma mau suasana lebih rapi. Jawabnya. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ajakan bicara. Maya mengangguk sekali. Ia tidak meminta kunci cadangan. Ia berjalan ke gudang, membuka pintu, dan mengambil tas kerja yang diselipkan di balik kardus. Di dalamnya, map dokumen sudah tersusun rapi. Ia memastikan isinya lengkap, lalu menutup tas dengan resleting pelan. Bu Ratna memperhatikan dari jauh. Kamu mau kemana malam-malam? Tanyanya. Maya mengenakan jaket. Keluar sebentar. Jawabnya. Tidak ada nada menantang. Tidak ada permohonan. Arman berdiri diam di dekat dinding, tidak bergerak mendekat. Maya mengambil ponsel dan dompet dari meja kecil. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Singkat, tidak ada yang berubah secara fisik. Hanya posisinya yang sudah tidak ada. Ia membuka pintu depan dan melangkah keluar, membiarkannya tertutup perlahan di belakangnya. Di luar, udara malam terasa dingin dan tenang.
Maya berdiri sebentar di teras sebelum melangkah pergi. Ia akhirnya dikeluarkan tanpa suara. Lampu rumah tetap menyala, tapi malam itu, Maya tidak lagi termasuk di dalamnya. Pagi datang di tempat yang tidak dikenalnya. Maya bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang sempit, menatap tas yang diletakkan rapi di sudut kamar. Tidak ada suara selain kendaraan lewat dari kejauhan. Ia mandi, berganti pakaian, lalu duduk kembali dengan ponsel di tangan. Ia membuka pesan ke Arman. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada penjelasan. Aku akan mengurus pemisahan resmi. Kita bisa bicara lewat jalur yang rapi. Pesan itu dikirim tanpa tanda baca berlebih. Setelah itu, ponsel diletakkan kembali di atas meja. Balasan datang tidak lama kemudian. Ingat, kamu berlebihan. Semua ini bisa dibicarakan kalau kamu tidak emosional. Maya membaca sekali, lalu mengunci layar. Tidak ada reaksi di wajahnya. Tidak ada dorongan untuk membalas atau meluruskan. Ia menyeduh kopi instan yang rasanya hambar. Sambil menunggu dingin, ia membuka map dokumen dan memeriksa isinya sekali lagi. Identitas, rekening, catatan kecil yang selama ini disimpan. Semua ada. Ia menutup map itu dengan rapi. Ponsel bergetar lagi. Pesan kedua dari Arman masuk, lebih panjang, tapi isinya tetap sama. Ajakan menunggu, permintaan tenang, dan satu kalimat tentang nama keluarga. Maya tidak membukanya sampai habis. Ia menghapus notifikasi tanpa membaca ulang. Maya berdiri, mengenakan tas selempang, dan mematikan lampu kamar. Tidak ada perasaan menang. Tidak juga kehilangan yang mengejutkan. Ia hanya merasa ringan dengan keputusan yang sudah diambil tanpa suara. Kata-kata terakhir Arman tidak lagi penting. Maya melangkah keluar, mengunci pintu dari luar, dan berjalan menuju hari yang tidak lagi menunggu persetujuan siapapun. Hari ketiga berlalu tanpa kabar dari Maya. Bu Ratna mulai gelisah, meski tidak mengatakannya terang-terangan. Meja makan tidak lagi tertata rapi. Cucian menumpuk di sudut dapur. Orang rumah mondar-mandir, saling bertanya hal kecil yang dulu tidak pernah jadi masalah. Biasanya ini di mana? Tanya salah satu dari mereka sambil memegang bumbu dapur. Bu Ratna berhenti sebentar, lalu menjawab singkat. Cari saja. Jawaban itu tidak menyelesaikan apapun. Ia berdiri di tengah dapur, menatap lemari yang setengah kosong, seolah baru sadar ada sistem yang hilang. Arman pulang lebih malam dari biasanya. Ia membuka pintu dan berhenti di ruang tengah. Lampu menyala, televisi mati. Tidak ada suara dari dapur. Tidak ada yang bertanya sudah makan atau belum. Ia membuka kulkas sendiri, menutupnya lagi, lalu duduk tanpa menyalakan apapun. Kamu sudah dengar kabar dari dia? Tanya Bu Ratna dari arah kamar. Arman menggeleng. Belum, jawabnya pendek. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak juga bangkit untuk menelepon. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Keesokan harinya, Bu Ratna memeriksa kamar utama. Lemari rapi tapi kosong di satu sisi. Laci-laci tertutup bersih. Tidak ada barang yang tertinggal sembarangan. Ia berdiri lama di depan ranjang, lalu menutup pintu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memberi perintah. Orang rumah mulai salah langkah. Makan siang terlambat. Barang terselip. Jadwal berubah tanpa pegangan. Arman hanya mengambil kunci dan pergi. Pulang, lalu pergi lagi. Tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang menyesuaikan. Sore itu, Bu Ratna duduk sendirian di ruang makan. Piring di depannya kosong. Ia tidak memanggil siapapun. Rumah terasa lebih besar, lebih dingin. Bukan karena Maya pergi dengan suara keras, tapi karena semua yang dulu berjalan tanpa disadari kini berhenti. Kehilangan terasa setelah fungsi hilang. Bu Ratna akhirnya paham. Rumah itu tidak kembali normal seperti yang ia bayangkan. Dan Arman pulang setiap malam ke tempat yang rapi secara fisik, tapi sunyi dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Tempat tinggal Maya sederhana. Satu kamar, satu jendela, dan dapur kecil yang hanya cukup untuk satu orang. Ia menata barang seperlunya. Tidak ada hiasan berlebihan. Tas dokumen diletakkan di lemari. Pakaian digantung rapi. Semuanya berada di tempat yang bisa ia jangkau sendiri. Pagi-paginya kini teratur. Maya berangkat kerja dengan langkah ringan, tanpa harus memastikan urusan rumah orang lain selesai dulu. Di kantor, ia bekerja seperti biasa. Tidak ada cerita yang dibuka. Ketika ditanya singkat, ia menjawab secukupnya. Aku pindah, katanya. Tidak lebih.
Beberapa orang mencoba menebak. Maya tidak mengoreksi, tidak juga membenarkan. Ia makan siang sendiri, pulang tepat waktu, dan mengunci pintu kamarnya setiap malam. Tidak ada telepon yang ia tunggu. Tidak ada pesan yang perlu dijelaskan ulang. Di sela hari, ia mengurus hal-hal kecil yang dulu tertunda. Rekening, jadwal, dan rencana yang tidak lagi bergantung pada izin siapapun. Semua dilakukan pelan, tapi pasti. Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman tentang keberanian. Sementara itu, cerita tentang dirinya tetap tinggal di rumah lama. Diatur ulang sesuai kebutuhan orang lain. Maya tidak ikut merapikannya. Ia tidak datang untuk membantah atau membenahi kesan. Ia membiarkannya menetap di sana. Malam hari, Maya duduk dekat jendela dengan secangkir minum hangat. Jalanan sunyi. Tidak ada yang mengetuk pintu. Untuk pertama kalinya, keheningan tidak terasa menekan. Diamnya kini miliknya sendiri. Waktu berjalan tanpa tanda khusus. Maya menjalani hari-harinya dengan ritme yang tetap. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu menutup hari tanpa tergesa. Tidak ada perubahan besar yang bisa dipamerkan. Hidupnya tidak melonjak, tapi juga tidak runtuh. Ia berdiri di posisi yang ia pilih sendiri. Sesekali, ponselnya bergetar. Nama Arman masih muncul di layar. Jarang, dengan pesan singkat yang berhenti di basa-basi. Maya membacanya tanpa terburu. Ada hari ia tidak membuka sama sekali. Ada hari ia membalas satu kalimat. Untuk urusan itu, kita lewat jalur resmi saja. Setelah itu, layar kembali gelap. Di tempat tinggalnya yang kecil, semua terasa cukup. Tidak luas, tapi tidak menekan. Maya merapikan meja, menyapu lantai, dan memasak untuk dirinya sendiri. Setiap gerakan dilakukan tanpa pengawasan. Tidak ada yang mengatur jam pulang. Tidak ada yang menilai sikapnya. Ia tidak pernah menjelaskan keputusannya pada siapapun. Tidak juga merasa perlu. Cerita tentang dirinya mungkin beredar, berubah-ubah bentuknya. Maya tidak ikut mengoreksi. Ia tahu, kebenaran tidak selalu perlu dibela dengan suara keras. Suatu sore, ia duduk diam setelah pulang kerja, menatap jendela yang setengah terbuka. Tidak ada rasa puas yang meledak. Tidak juga dendam yang tertinggal. Yang ada hanya ketenangan yang stabil. Hasil dari satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Maya tidak menang dengan cara yang terlihat. Ia tidak membalas perlakuan dengan perlakuan. Ia hanya berhenti hadir di tempat yang meniadakan dirinya. Keputusan itu bekerja tanpa perlu diumumkan. Bertahan bukan selalu bentuk kesetiaan. Bagi Maya, pergi tanpa keributan adalah cara terakhir menjaga diri. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa memaksanya diam di rumah yang bukan miliknya.